Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudang Haji Siswanto. Saya berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan saya mengajar di SMP Negeri 10 Pangkal Pinang. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Dalam kesempatan ini saya akan menyajikan video pembelajaran saya untuk memenuhi tugas UPIN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Siap, tegak, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Oke, luar biasa. Ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada hari ini tanggal 13 Desember tahun 2022 pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya. Jadi sebelum Bapak memasuki pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin melihat dulu, memeriksa kerapian dan melihat kebersihan kelasnya dulu. Ya, dimulai dari bajunya. Apakah sudah dimasuk semua? Sudah. Ya, bagus. Berarti disiplin memasukkan bajunya. Coba dilihat di bawah mejanya, apakah ada sampah? Tidak ada. Ya, bagus. Berarti kalian menjaga kebersihan, karena kebersihan sebagian dari iman. Nah, sebelum Bapak masuk ke materi pada hari ini, Bapak ingin mengakses dulu melalui Google Form. Ya, silakan dikeluarkan HP-nya. Dikeluarkan HP-nya. Link grupnya sudah Bapak beri di dalam grup kelas. Silakan kalian absen. Bapak beri waktu selama 3 menit. Kalau sudah dikirim ya. Kalau sudah dikirim, sudah? Ya, nanti Bapak cek sekarang di Google Form-nya. Siapakah hari ini yang tidak masuk? Ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Ya. Vino tidak ada mengabsen di Google Form-nya Bapak. Kemana Vino? Ada yang tahu? Sakit. Ya, kita doakan Vino yang sakit agar segera lekas sembuh. Oke. Sebelum kita masuk kepada materi hari ini tentang norma dan keadilan. Ya, norma dan keadilan. Bapak ingin mereview materi kemarin. Masih ingat atau enggak? Masih. Coba siapa yang bisa angkat tangan? Yang mutiara? Tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di situ ada BPUPKI, ada PPKI, ada Panitia 9. Nah,
BPUPKI pernah menyelenggarakan sidangnya sebanyak 2 kali. Coba Mutiara tanggal apa aja? Sidang pertama BPUPKI berlangsung mulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas rancangan dasar negara. Oke, itu yang pertama. Yang kedua? Sidang kedua BPUPKI berlangsung mulai tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945 menghasilkan kesepakatan rumusan dasar negara yang termuat dalam naskah piagam Jakarta. Ya, jadi sidang pertama itu sidang yang resmi. Ya, sidang yang resmi dipimpin oleh pemimpin BPUPKI pada saat itu, yaitu merancang dasar negara. Sidang yang kedua, sidang yang tidak resmi, dipimpin oleh Soekarno pada saat itu, membahas atau mengesahkan rancangan dasar negara. Nah, oke, berarti masih ingat pelajaran yang minggu kemarin ya? Setelah itu, Bapak sebelum memasuki pembelajaran untuk hari ini, Norma dan Kader, Bapak kemarin sudah memberikan tugas, yaitu membaca tentang bab 2, yaitu Norma dan Kader. Nah, silakan dibuka kembali lagi HP-nya, kita akan mengadakan pretest melalui quizzes. Modulnya bagi yang tidak bawa HP, nanti Bapak akan memberikan tugas khusus di grup. Ya, ini linknya. Silakan 70 90 10. Oke, baru 1 orang yang masuk ke dalam post testnya. Kita mulai ya. Oke, kita mulai ya. Belum. Ada yang belum masuk? Belum, Pak. Ya. Tiga orang yang benar semua dengan cepat, poinnya sama 3.000. Yang pertama kita beri tepuk tangan buat Aditya. Sekarang yang kedua ada Laura Zahwa. Saya akan beri tepuk tangan buat Laura Zahwa. Dan yang ketiga ada Riko Trisaputra. Saya akan beri tepuk tangan. Ya. Susah apa mudah retestnya? Mudah kalau dia belajar kemarin, ya. Kalau dia belajar kemarin mudah. Susah kalau dia tidak belajar. Nah, itu tentang norma dan keadilan. Oke, kita masuk kepada materi kita pada hari ini. Jadi kita sudah melaksanakan pretestnya. Sekarang kita masuk ke norma dan keadilan. Nah, norma dan keadilan. Oke, sebelum kita masuk ke dalam norma dan keadilan, silakan kita menyanyikan lagu wajib. Siapa biasanya jadi dirijen di sini? Oke, silakan Lutia. Ya, semuanya berdiri. Ya, kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Ya, berdiri semuanya, berdiri. Ya, kita mulai.
kita ingat dan tidak kita lupakan, itu satu nusa satu bangsa. Topik utama hari ini, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Coba dibaca, sampai mau bacanya? Ya, dapat. Yang pertama dapat spiritual, menghayati kemanfaatan atas keberadaan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sebagai aturan Tuhan yang Maha Esa dengan rasa bersyukur. ya, itu yang pertama. Menghayati kemanfaatan atas keberadaan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa dengan rasa bersyukur. Yang pertama. Yang kedua, ya, Adit. Dia memiliki rasa bertanggung jawab dalam mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan rasa bersungguh-sungguh. Dengan rasa bersungguh-sungguh. Berarti habis ini Adit harus bisa menjaga sikap sosialnya, yaitu mematuhi norma-norma yang berlaku. Oke, yang ketiga, pengetahuan. Ya, Erik, silakan. Pengetahuan, menganalisis pengaruh positif dan negatif norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, kita hari ini pengetahuannya itu menganalisis. Kita agar tahu mana yang positif, mana yang negatif, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Itu yang kita harus menganalisis pada hari ini. Yang terakhir, oke, silakan dibaca. Ada. Menyajikan secara naturalisasi analisis tentang perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Ya, hari ini kalian menganalisis tadi, memilih norma mana yang positif, norma mana yang negatif. Setelah itu kalian menyajikan norma tersebut di dalam tugas kalian, LKPD yang akan Bapak bagikan nantinya. Nanti dikerjakan secara berkelompok. Nah, ada video motivasi. Silakan kalian tonton dulu, nanti Bapak tanya apa hikmah dari video tersebut. Namaku Akmal. Dari pertama aku masuk. Ayo cepat. Namaku Akmal. Dari pertama aku masuk. Video tersebut yang berjudul Aku Harus Berubah. Siapa yang bisa menyimpulkan apa hikmah atau makna dari video tersebut? Ya, silakan Asisah dah. Hikmah dari film ini adalah jangan terlalu meremehkan seseorang karena kita tidak tahu apa yang dia derita. Ya, intinya benar apa kata Asada. Ada dua orang, dua anak. Yang satu bernama Akmal, yang satu bernama Rizky. Yang paling beruntung hidupnya yang mana? Akmal. Kenapa beruntung Akmal? Karena dia hidupnya bercukupan. Satunya Rizky, hidupnya orang beruntung tidak seberuntung seperti Akmal. Tetapi Rizky selalu bersyukur tentang apa ia dapatkan sekarang ini. Tadi dia di videonya, dia memberikan sebungkus nasi kepada orang yang kurang mampu. Sedangkan Rizky yang bercukupan, tapi dia masih mengeluh. Nah, itulah intinya. Jadi intinya, jangan meremehkan orang lain. Kita tidak tahu bahwa orang tersebut apa yang dia lakukan. Terbukti, si Akmal tersebut menyesal, malu terhadap dirinya sendiri. Dan si Rizky yang tidak seberuntung si Akmal, dia merasa bersyukur, dia merasa bercukupan, merasa gembira, merasa senang, dan tidak menimbulkan kesusahan. Itulah makna dari video tersebut. Nah, lagi ada kata-kata motivasi dari seorang tokoh nasional yang bernama Dahlan Ishak. Dia adalah seorang menteri pada saat zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya. Dia berucap bahwa setiap orang punya jatah gagal. Habiskan jatah gagalmu ketika kamu masih muda. Sekarang Bapak mau tanya, kalian masih muda atau sudah tua? Pernah gagal? Ya. Kalian amati gambar tersebut, Bapak mau tanya nanti. Kalian analisis gambar tersebut menceritakan atau berbicara tentang apa sesuai dengan judulnya.
Ya, Bapak beri waktu 2 menit untuk kalian menganalisis, nanti Bapak tanya. Oke, yang Pinsa. Apabila di dunia tidak mempunyai norma. Ya, benar. Apa kata Pinsa? Apabila di dunia ini tidak mempunyai aturan atau norma. Kita lihat gambar yang pertama. Di samping itu, orang lagi berebut sembako. Tidak ada arti, tidak ada budaya. Yang kedua, gambar apa? Macet. Tidak mau sabar. Yang ketiga, nah yang ketiga nih yang sering dilakukan oleh anak sekolah. Pernah tawuran nggak? Tidak. Pernah berkelahi? Pernah. Pernah berkelahi sekali atau 2 kali ya. Coba dianalisis. Bapak mau tanya sama Felix. Tadi gambarnya tidak beraturan, tidak ada norma. Sekarang Felix, coba dijelaskan gambar tersebut menceritakan tentang apa? Jika di masyarakat menanti adanya norma, terjadi kerapihan dan ketertiban dalam lingkungan hidup. Oke. Coba diulangi lagi, Felix. Jika di masyarakat menaati dan adanya norma, dalam lingkungan hidup terjadi ketertiban dan kerapihan. Ya, kamu lihat gambar yang pertama itu rapi atau tidak? Rapi. Gambar yang kedua antri, rapi ya. Gambar yang ketiga tertib. Dia menyeberang pada zebra cross, penyeberangan jalan secara tertib, tidak seperti tadi macet di mana-mana. Tidak ada norma. Itulah pentingnya norma. Itulah pentingnya norma. Ada yang tahu? Pengertian norma, apakah ada yang tahu? Buku paketnya dibuka dulu. Buku paket bab 2. Ya, bisa. Norma adalah aturan atau ketentuan yang masuk di lingkungan maupun masyarakat yang digunakan kepada panduan, tatanan dan nilai perilaku. Oke, intinya norma adalah seperangkat atau seperaturan yang mengatur tingkah laku manusia. Apakah benar? Ya, norma adalah aturan dan ketentuan mengikat keluarga, kelompok dalam masyarakat di mana sebagai panduan. Ya benar apa yang dikatakan oleh Ihsan. Nah, Bapak mau tanya, norma itu penting atau tidak dalam kehidupan masyarakat? Penting. Kita selama 24 jam diatur oleh norma. Oke. Bapak mau tanya, norma itu ada 4. Sebutkan keempat norma tersebut. Norma kesusilaan, norma agama, norma hukum, dan norma kesopanan. Ya, norma kesusilaan, norma hukum, norma kesopanan, dan norma agama. Nah, apakah benar? Ya, ada agama, ada kesusilaan, ada kesopanan, dan ada hukum. Ya, ada yang tahu norma agama bersumber dari mana? Ya, Pinsa? Dari Tuhan yang Maha. Dari Tuhan atau dari wahyu Tuhan yang Maha Esa. Benar. Norma hukum dari mana? Ada yang tahu? Norma hukum? Ya, Felix? Dari lembaga negara. Ya, dari lembaga-lembaga negara yang membuat peraturan tersebut. Norma kesusilaan? Berasal dari hati nurani. Iya, Kafa, benar. Berasal dari hati nurani kita. Norma kesopanan? Satu lagi. Berasal dari tingkah perilaku masyarakat. Ya, berasal dari tingkah laku atau pergaulan kita terhadap masyarakat. Norma kesopanan. Setiap pagi kalau kita bertemu dengan ibu guru atau bapak guru, apa yang harus kita lakukan? Salim. Menyapa. Itu dalam masuk ke norma apa? Kesopanan. Ya. Apakah sesuai dengan gambar yang di depan? Sesuai. Sesuai. Norma kesopanan berasal dari tingkah laku kita, ya, terhadap pergaulan kita. Sebagai manusia, ada agama, ada hukum, ada kesusilaan, dan ada kesopanan. Dari kalian bangun tidur sampai kalian tidur lagi, itu diatur oleh norma. Apa? Nah, Bapak akan membagikan LKPD-nya. Ya, silakan dikerjakan secara kelompok. Ini apakah sudah membentuk kelompok? Sudah. Kalau sudah membentuk kelompok, silakan dibuat secara kelompok.
Kelompok 1 ini, kelompok 2 ini, kelompok 3 ini, kelompok 4 ini. Ya. Oke, Bapak akan membicarakan kriterianya dalam hal kelompok. Belum dikerjakan ya. Dalam hal kelompok, yang pertama harus bisa bekerja sama, ada nilainya juga. Harus aktif, ada nilainya juga. Saling membantu, ada nilainya juga. Dan tidak ada yang sibuk sendiri. Paham? Bapak akan memutar secara berkelompok. Ya, silakan dikerjakan secara kelompok. Bapak beri waktu selama 10 menit. Sama nama agama. Sekelompok sama-sama dari laksanakan ibadah. Sekelompok anak-anak lagi laksanakan ibadah. Kalau sudah selesai, kita akan mempresentasikannya. Ya, dimulai dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan. Ya, kita sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika, kami dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan norma kesopanan. Hal yang terjadi pada gambar tersebut, seorang perempuan yang duduk di atas meja. Pendapat lebih baik untuk dibawa bersama teman-temannya. Oke. Jadi itu maksudnya norma apa? Itu tentang presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Ya, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Apa hubungannya kalau kita melanggar norma kesopanan? Ya, direbut dulu. Mana buku paketnya? Ambil. Ya, Bapak, ambil aja. Kita akan mendapat celaan atau ejekan dari orang lain yang bisa menimbulkan rasa malu pada pelanggarnya. Oke, benar, Pinsa? Sudah puas? Ya, ada yang mau tanya lagi kelompok lain? Tidak, silakan ditutup oleh kelompok 1. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Selamat pagi, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan gambar yang pada nomor 4. Jenis norma pada gambar 4 adalah norma agama. Hal yang terjadi pada gambar tersebut adalah sekelompok anak-anak lagi melaksanakan ibadah. Pendapat dari kelompok kami adalah baik dan bagus karena sejak kecil dibiasakan untuk taat terhadap agama. Oke, kelompok 4 membicarakan tentang norma agama. Mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Saya Pak. Ya, dari kelompok 2. Mengapa norma agama penting dalam kehidupan masyarakat? Agar manusia menjadi lebih baik dalam bersikap, termasuk menjauhi larangan-larangan Tuhan yang Maha Esa dan melaksanakan perintah-perintahnya. Oke, paham? Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Ya.
Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Jadi kelompok 1 membahas tentang apa? Membahas tentang norma apa? Kesopanan. Ya, kesopanan. Contohnya tadi sudah dibahas oleh kelompok 1, 3 orang perempuan, 2 orang menaik meja dan duduk di atas meja. Meja itu fungsinya untuk apa sih sebenarnya? Untuk apa? Untuk belajar ya. Untuk belajar, untuk menaruh barang. Apakah untuk menaruh badan manusia? Tidak. Jadi jangan diduduki. Itu namanya melanggar norma kesopanan. Oke. Kelompok 2 membahas tentang norma hukum. Kita sudah tahu bahwa norma hukum itu norma yang paling tegas di dunia ini. Nah, ada 3 anak. 3 anak juga lagi naik motor tidak pakai helm. Apakah motor itu diperuntukkan untuk 2 orang? Ya. 2 orang? Ya. Tapi di gambar itu 3 orang. Apakah itu diperbolehkan? Tidak. Tidak. Ya itulah. Kalau kayak nanti sudah ada SIM-nya, jangan naik motor 3. Naik motor 2 orang aja. Kalau 3 orang, apakah menimbulkan kecelakaan? Ya, bisa jadi menimbulkan kecelakaan. Apakah akan ditilang oleh polisi? Ya, walaupun kita sudah memakai helm, tapi kita balik 3 pasti akan kena tilang oleh polisi. Kelompok 3 tentang kesusilaan. Kakek, ada gambar kakek yang tidak bisa menyeberang dengan sendirinya, ramai, tapi dibantu oleh 2 orang anak laki-laki yang sedang menyeberang. Itu dalam norma apa? Kesusilaan. Bergerak hatinya untuk membantu kakek tersebut. Oke. Yang terakhir, norma agama. Ada sekelompok anak yang sedang menjalankan ibadah sholatnya, yaitu taat terhadap agamanya, karena dimulai dari sejak dinilah, sejak kecilan kita itu harus beribadah. Apakah kita tahu mati itu kapan? Tidak. Apakah sewaktu-waktu kita sudah siap untuk mati? Sedangkan amal kita belum cukup? Belum. Makanya ibadah kita lebih ditaatkan lagi, pahala kita lebih diperbanyak lagi. Ya, itulah tentang norma yang ada dalam kehidupan di dalam masyarakat. Jadi kesimpulannya pembelajaran pada pagi hari ini, siapa yang bisa menyimpulkannya? Kesimpulannya, siapa yang bisa punya kesimpulan? Ya, Bu Insah. Pengertian norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat digunakan kepada panduan tatanan dan mengendali sikap laku. Oke, itu tentang norma, yaitu mengatur tingkah laku manusia sebagai pedoman dia. Norma itu ada 4. Siapa yang bisa menjelaskan 4 norma tersebut? Oke, Kakak, silakan. Yang pertama, norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Yang kedua, norma kesopanan, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan hidup manusia. Yang ketiga, norma agama, peraturan hidup yang berasal dari wahyu Tuhan. Yang keempat, norma hukum, peraturan hidup yang dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat mengatur dan memaksa setiap warga negara. Oke, itu tentang norma. Ada norma hukum, agama, kesusilaan, dan norma kesopanan. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Quinsa dan Kalpa tadi, bahwa kesimpulannya seperti ini. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, digunakan kesopanan, panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Ada 4 norma tadi, ada norma agama, kesopanan, hukum, dan kesusilaan. Itulah 4 norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia khususnya ya. Nah, Bapak akan mengadakan post test. Silakan dibuka HP-nya kembali. Ya. Silakan dibuka HP-nya kembali. Post testnya pakai quizzes lagi, yaitu kodenya 299332.
299332. Ya, 299232. Silakan di klik dulu, masuk dulu game tersebut. Silakan kerjakan kuis tersebut. Bapak beri waktu selama 10 menit. Sudah selesai semuanya. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Tadi awalnya yang mimpin Winsa, disalib oleh Ihsan. Nah, kita lihat ya. Kita lihat ada 3 orang yang tepat waktu. 5 orang yang menjawab, nilai sempurnanya itu 3000. Ya, ada Muhammad Ihsan, kita beri tepuk tangan buat Muhammad Ihsan. Ada Riko, tepuk tangan buat Riko. Ada Naura, tepuk tangan buat Naura. Dan ada Mutiara, tepuk tangan lagi buat Mutiara. Dan ada Quinsa yang terakhir. Ya, yang belum menjawab, Bapak akan mengadakan untuk PR di rumah. Dan yang sudah menjawab, yang masih ada salah 1 atau 2, tidak apa-apa, berarti masih perlu belajar lagi. Jangan pantang menyerah, jangan iri dengan temannya yang berhasil, karena belajar itu tidak mengenal usia. Ya, kakek-kakek apakah masih bisa belajar? Masih bisa belajar. Oke. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tempat duduknya. Ya, sudah selesai? Dan kembali ke tempat duduknya masing-masing? Sudah. Sudah selesai. Silakan bukunya disimpan. Simpan, ditutup dulu bukunya, dirapikan. Tapi sebelum pulang Bapak ingin menanyakan, ya, ingin menanyakan dulu materi apa yang kita pelajari pada siang hari ini, ya Lisa? Materi norma dalam kehidupan masyarakat. Materi norma dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, terus apakah bisa dijalankan di apa manfaat yang kita pelajari pada materi hari ini? Saya Pak, Ya, kita jadi tahu norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan cara melakukan. ya. Terus apakah yang kita bisa lakukan pada kehidupan kita masyarakat? Ya, Felix. Menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan rasa percaya diri. Menerapkan dengan rasa percaya diri. Pertanyaan yang terakhir, apakah senang dengan pembelajaran pada siang hari ini? Senang dan memuaskan. Kalau begitu, silakan kita beri tepuk tangan buat diri kita sendiri. Nah, kalau gitu, silakan bukunya disimpan dan silakan ketua kelas menyiapkan untuk berdoa. Berdoa mulai.
Sekian pelajaran kita pada hari ini, pagi hari ini. Bapak mohon maaf kalau dalam pembelajaran ada kesalahan dalam materi maupun tingkah laku, ya, karena manusia tidak ada yang sempurna. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tugas untuk minggu depan, silakan kalian baca di bab 3 tentang perumusan dan penetapan dasar negara. Ya, Pak. Ya, silakan. Ya, ngerti? Ya, Pak. Ngerti. Oke, terima kasih.